lama seperti nazaknya, itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang itu disiksa sebelum mati itu. Apa dalilnya? Allah mengatakan, wa kaifa iza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal harib. Bayangkan kata Allah, bagaimana jika malaikat yang mencabut nyawa itu sebelum mencabut nyawanya memukul-mukul orang itu dahulu. Ya, jadi ada orang ketika nazak belum dicabut sama malaikat dipukul dulu. Itu dua ayat yang bercerita yadribuna wujuhum wa adbarahum, dipukul wajah dan belakangnya. Makanya nauzubillah, ada orang ketika dimandikan itu nampak lebam-lebam badannya. Tidak boleh ceritakan. Ambil aja pelajaran, jangan-jangan itu karena dipukul sama malaikat. Saya ketika pertama di Malang diceritakan, Ustadz, kemarin ada anak muda meninggal, itu 1 minggu dia menggelepar-gelepar kayak hewan disembelih. Saya bilang, kok sampai begitu? Itu pemuda berzina di musola. Jadi meninggalnya menggelepar-gelepar seperti hewan yang disembelih. Yang kedua kemungkinannya dia sudah mati. Kok masih seperti gini-gini matanya? Itu setan yang jadi ilmunya itu masih di tubuhnya. Saya punya pengalaman. Sekitar jalan Paus itu ada sebuah rumah diisi oleh para profesional dari Jakarta yang mereka kerja di sini. Nanti Jumat atau Sabtu pulang ke Jakarta seperti itu. Nah mereka kemudian memiliki seorang mereka bilang empok atau mbok ya untuk masak. Malam-malam bisa ditelepon, Pak, ini tukang masak kami ini gimana nih, udah lama sakit, tergeletak aja, tapi kok sepertinya belum meninggal. Saya ada waktu, saya datang, saya ruqyah. Besok paginya ditelepon lagi, Ustaz, alhamdulillah dia sudah meninggal. Tapi ada yang aneh. Apa itu? Ketika kami angkat jenazahnya itu keluar dari pinggangnya itu seperti kalajengking dan berbekas tato di situ seperti kalajengking. Wallahu alam, bisa saja dia sebenarnya sudah meninggal. Ya, buktinya sudah membusuk di belakang itu. Tapi bagi orang yang susah meninggal seperti ini, diantaranya yang banyak kejadiannya adalah orang-orang yang nuntut ilmu kebal, tenaga dalam dan segala macamnya itu. Makanya kadang-kadang dia baru meninggal kalau dicarikan, dipukul dengan daun kelor segala macam. Nah, yang penting kita ketahui bahwa malaikat Allah itu semuanya profesional. Enggak ada yang tidak profesional. Ada juga yang nanya, Ustaz, kemarin ada orang itu udah meninggal, itu kemudian masih terkatung-katung nyawanya itu. Ya, sampai dibacakan ini. Saya bilang, semua malaikat Allah profesional, termasuk malaikat yang menyebut nyawa ini. Kalau sudah dicabut pasti mati. Itu kemungkinannya. Ya, nah karenanya saya mengajak kita kalau pernah nuntut ilmu kebal, ilmu pelet, kecuali ilmu pelet buat makan patin itu enggak apa-apa. Ya, dan segala macam itu kita segera bertaubat ya. Kalau ada bekas-bekasnya dibuang, termasuk yang memasang benda-benda di tubuhnya untuk tujuan-tujuan seperti itu. Itu kalau bisa ditengok, kalau memang ada bendanya itu dioperasi ringan, tapi kalau enggak cukup diruqyah saja. Ya, Nabi kita enggak kebal Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat juga enggak kebal, nanti kita ceritakan. Lalu bagaimana ada orang di situ membacakan suatu, betul ya, bahwa kadang-kadang orang ketika diganggu oleh setan itu bisa juga dibantu dengan ruqyah. Berbahagia karena ketika orang mati itu kan mau orang nazak itu kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menggelincirkan. Karena itu dia pasti akan menggunakan kesempatan. Ya, kalau orang jahat jangan sempat dia bertobat. Kalau orang baik, kalau bisa jangan sempat dia mengucapkan 2 kalimat thayyibah.
Lalu apakah orang itu karena apa? Saya tidak tahu, karena nggak ngerti bagaimana. Tapi secara umum memang kita dianjurkan untuk mentalkinkan orang yang naza, ya. Kemudian kalau orang yang susah-susah seperti itu, tanda petik bukan karena malaikatnya nggak profesional ya. Itu bisa kita memang bacakan. Dan saya punya pengalaman beberapa kali, alhamdulillah, ya diberi Allah kemudahan meninggal nih. Jadi dua kemungkinan, mungkin memang disiksa sama malaikat, atau dia bermasalah dengan perewangannya itu, oh susah keluar tuh segala macamnya, kan macam-macam kan, diikat dengan benda-benda, dimakan, ditelan segala macam itu, atau dijahitkan di tubuhnya, mungkin di situnya dia nyangkutnya. Ya, khair, Allah alam bisawab.